Selamat datang dalam Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Teman-teman pernah mendengar pepatah kacang lupa pada kulitnya? Pepatah ini biasanya menggambarkan seseorang yang sombong dan lupa akan asalnya, keluarga yang membesarkannya, maupun orang-orang yang selama ini telah mendukungnya. Nah, pepatah ini sepertinya tepat nih untuk menggambarkan bangsa Israel. Kitab Yesaya pasal yang pertama diawali dengan kisah bangsa yang tidak setia. Bangsa Israel digambarkan sebagai anak-anak yang Tuhan asuh dan besarkan, namun memberontak. Dalam Yesaya 1 ayat kedua dan ketiga dikatakan, "Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya." Membaca bagian ini, kita pasti dapat merasakan kesedihan Tuhan ketika Israel yang dikasihinya dan dipeliharanya meninggalkan Tuhan, menista Allah yang Maha Kudus, bahkan berpaling membelakangi Allah. Tidak hanya sedih teman-teman, Tuhan pun marah kepada bangsa Israel, sehingga ia menghukum bangsa Israel dengan tujuan agar bangsa Israel bertobat. Namun, apakah bangsa Israel benar-benar bertobat? Kelihatannya sih secara kasat mata mereka sepertinya bertobat dengan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tapi teman-teman tahu apa kata Tuhan melalui Yesaya tentang korban bakaran yang dipersembahkan bangsa Israel itu? "Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak?" firman Tuhan. "Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku." Korban bakaran dan persembahan yang dibawa orang Israel tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan tahu hati mereka tidak sungguh-sungguh. Mereka membawa korban bakaran dan persembahan hanya sebagai suatu ritual untuk menyogok Tuhan. Namun, tindakan mereka itu tidak pernah lahir dari hati. Lantas, apa yang sebetulnya Tuhan inginkan dari bangsa Israel? Ayat ke-16 dan 17 memberikan kepada kita jawaban akan sesungguhnya yang Tuhan inginkan. "Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda." Yang Tuhan inginkan adalah agar bangsa Israel bertobat, tidak lagi berbuat jahat, melainkan berbuat baik. Teman-teman, kalau kita melihat kehidupan kita masing-masing, mungkin ada kalanya kita juga seperti bangsa Israel. Kita seringkali lupa kepada Tuhan yang sudah begitu setia memelihara kita. Kita masih saja hidup di dalam kedagingan kita, dosa-dosa yang dulu kita lakukan, berbagai addiction dan kebiasaan-kebiasaan buruk pun tetap kita lakukan. Kita seakan lupa kalau kita telah ditebus dengan darah yang mahal dan hidup kita telah lunas dibayar dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Dan mungkin kita juga sama seperti bangsa Israel yang berusaha menutupi keberdosaan dan kedagingan kita dengan berbagai persembahan dan juga pelayanan maupun aktivitas gereja yang kita rajin ikuti. Ingat teman-teman, saat kita tetap hidup di dalam dosa dan kedagingan, maka pelayanan dan persembahan kita
merupakan kejijikan bagi Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah kita bertobat dan memutuskan untuk tidak lagi melakukan dosa di hadapan Tuhan. Teman-teman, jikalau Roh Kudus menegur hatimu melalui firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Tuhan mau kamu bertobat, meninggalkan dosa-dosamu dan kembali kepadanya. Jika kamu mau mengambil keputusan untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosamu, teman-teman bisa ikuti saya berdoa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih karena firman-Mu sungguh menegur kami pada hari ini. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seperti bangsa Israel yang tidak setia. Engkau begitu mengasihi kami, memelihara kami, tetapi kami masih saja tertarik dengan hal-hal yang penuh dengan kedagingan dan juga dosa. Ampuni kami Tuhan akan setiap dosa dan kedagingan yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau sungguh-sungguh meninggalkan setiap dosa-dosa kami. Kami mau berbalik dan bertobat Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau kembali mengasihi Engkau, melayani Engkau dengan hati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong setiap kami, untuk kami boleh memegang teguh komitmen kami ini di hadapan-Mu, untuk hidup bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.